Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, channel Muhammad Istiqlal. Kali ini kita akan belajar tentang aljabar linear elementer ya. Oke, kita akan belajar tentang subruang yang ada di dalam bukunya Howard Anton tahun 1995. Kalian bisa cek di bukunya sambil buka bukunya. Kita akan bahas tentang subruang di sini. Subruang. Teoremanya teorema 4 ya, halaman 143. Kalian bisa cek di situ, dicek di halamannya ya. Nah, di sini ada soal contoh 12, kita cermati dulu. Perlihatkanlah bahwa himpunan W dari semua matriks 2x2 yang mempunyai bilangan 0 pada diagonal utamanya adalah subruang dari ruang vektor M22 dari semua matriks 2x2. Nah, begini. Kemarin kalian sudah belajar tentang ruang vektor ya di presentasi yang sebelumnya, bahwa kalau sebuah himpunan itu bisa kita sebut dia sebagai ruang vektor atau sebuah ruang vektor apabila memenuhi 10 aksioma ya. Nah, di sini kalau ada di sini sudah diberikan ruang vektor, di mana ruang vektornya adalah matriks ruang vektor M22, mana anggotanya adalah semua matriks 2x2. Nah, ruang vektor kan punya banyak anggota ya. Nah, anggota itu juga ada yang punya karakteristik tertentu. Nah, jadi bisa kita himpun. Jadi namanya himpunan. Ada himpunan-himpunan dalam ruang vektor tersebut. Nah, di sini di contoh 12 yang ditunjukkan adalah himpunan semua matriks 2x2 yang mempunyai bilangan 0 pada diagonal utamanya. Di W itu begitu. Jadi matriksnya 2x2, sifat khususnya adalah mempunyai bilangan 0 pada diagonal utamanya. Kita disuruh membuktikan apakah dia subruang dari ruang vektor M22 atau tidak, seperti itu. Sekarang kita cek ya di W ya. Maka kita bisa misalkan bahwa himpunannya itu A, itu yang jelas 00 ini diagonal utamanya. Jadi elemen baris 1 kolom 1 0, elemen baris 2 kolom 2 juga 0. Sementara di sini sembarang. A12, A21, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1. Sementara yang B itu sama 0 0, B12, B21, seperti itu. Nah, dalam teorema 4 halaman 143 kalian bisa cek sebuah himpunan dikatakan subruang itu apabila memenuhi dua hal. Yang pertama, yang A, jika misal kalau di teorema 4 ya, teorema 4 halaman 143 ya, kalian bisa cek ya. Kalau U dan V adalah anggota W, nah di situ kan contohkan W ya, maka U plus V, maka U tambah V juga anggota W atau elemen dari W. Itu yang pertama yang harus kita tunjukkan. Kemudian yang B, kalau ambil K sembarang skalar, K sembarang skalar dan U berada pada W, jadi anggota atau berada itu sama ya, maka KU itu berada pada W. Jadi dua hal ini yang akan kita buktikan. U dan V itu berada atau adalah anggota W, atau terletak ya, saya tulis terletak saja, terletak di W, maka U tambah V juga terletak di W, maka U tambah V terletak di W. Kalau kita punya K sembarang skalar dan U berada pada W, maka KU berada pada W. Terletak sama berada sama saja. Nah, ini teorema yang akan kita buktikan. Kalau dua ini terpenuhi, maka W itu adalah subruang dari sebuah ruang vektor. Itu. Nah, di sini kita soalnya yang ini, W ini. Kemudian tadi sudah ini saya hapus ya, kalian bisa cek di halaman 143. Nah, begini. A tambah B ini merupakan dua
matrik sembarang yang merupakan anggota himpunan W. Kenapa sembarang? Ya karena bebas ini kan sembarang ya. Kita ambil dua permisalan ya. Yang penting memenuhi bahwa dia matriks 2x2 dan mempunyai bilangan 0 pada diagonal utamanya. Gitu kan? Ini 2x2 mempunyai bilangan 0 pada diagonal utamanya. Nah, kemudian bagaimana? Ya kita buktikan yang pertama. Bahwa kita cek apakah A tambah B itu terletak di W atau tidak. A tambah V berarti 0, A12, A21 0, ditambah 0, B12, B21 0. Menghasilkan 0 tambah 0, kemudian A12 tambah B12, A21 tambah B21, 0 tambah 0. Atau menghasilkan 0, ya 0, A12 tambah B12, A21 tambah B21, sini 0. Kita cek sekarang A tambah B ini apakah anggota dari W atau tidak, atau berada di W atau tidak. Ini matriks 2x2 dan bilangan 0 mempunyai bilangan 0 pada diagonal utamanya. Otomatis ia berada di W. Ya, A tambah B. Berarti terbukti yang pertama. Sekarang yang B atau yang kedua. Kalau kita K sembarang skalar ya, kemudian A itu berada di W. Berarti kita akan tunjukkan apakah KA itu ada di W atau tidak. KA berarti sama dengan K, ya sorry ini tak tulis ini, K dikalikan A-nya itu 0, A12, A21 0. Menjadi dia K kali 0, K kalikan A12, K kali A21, kemudian K dikali 0. Kemudian kita operasikan dia di sini menjadi 0, K kali 0 0, di sini KA12, KA21, di sini 0. Ini KA, gitu ya. Nah, kita cek sekarang apakah KA itu berada di W atau tidak. Kita cek sifatnya. Dia matriks 2x2, betul ya. Kemudian mempunyai bilangan 0 pada diagonal utamanya. Otomatis dia juga anggota dari W. A dan B sesuai teorema 4 di halaman 143 itu sudah terpenuhi. Nah, maka konsekuensinya adalah kita bisa menyimpulkan bahwa V itu adalah subruang dari ruang vektor M22. Jadi V adalah subruang. Seperti itu cara membuktikannya. Kita ambil teorema 4. Nah, A dan B ini sebenarnya adalah sifat aksioma nomor 1 dan aksioma nomor 6. Ya, aksioma nomor 1 dan aksioma nomor 6. Seperti ini. Jadi, kalau 1 dan 6 itu yang diambil di teorema 4. Cukup kita buktikan aksioma 1 dan aksioma 6 terhadap sebuah himpunan untuk membuktikan bahwa dia subruang dari sebuah ruang vektor atau bukan. Nah, sekarang saya akan membuat perbandingannya. Saya akan mengkontraskan ya dalam konteks yang sama. Jadi ruang vektor M22 itu kan banyak sekali anggotanya ya. Nah, anggota itu kan tentu ada yang punya sifat-sifat yang mirip-mirip atau karakteristik tertentu sehingga mereka berhimpun. Ya, mereka menjadi banyak himpunan-himpunan di dalam ruang vektor itu, baik himpunan yang saling lepas maupun himpunan yang beririsan. Nah, sekarang kita ambil himpunan yang lain, misalkan N ya. N. Ini saya hapus. Nah, kita akan tunjukkan contoh himpunan mana yang bukan subruang. Bagaimana menunjukkan dia bukan subruang? N itu adalah himpunan, misalkan N itu himpunan semua matriks ya, matriks 2x2 gitu, yang mempunyai bilangan ganjil pada elemen baris 1 kolom 1. Oke, sekarang kita ambil sembarangnya. A, misalkan gini, A itu adalah
A11, B12, B21, kok B sih? A, ini A, kemudian ini A22. Kemudian yang B ya, berarti B11, A12, A21, A22. Dengan syarat A11 itu adalah bilangan ganjil dan B11 itu juga bilangan ganjil. Nah, gitu. Sekarang kita tunjukkan, jadi A11 yang lain bebas karena kan sifatnya hanya baris 1 kolom 1 itu bilangan ganjil. Sekarang kita tunjukkan yang pertama, apakah A tambah B? Berarti ini sudah A ini terletak di N ya, B ini juga terletak di N. Sekarang akan kita tunjukkan bahwa A tambah B itu terletak di N atau tidak. A11, A12, A21, A22. Kemudian ditambah B11, B12, B21, B22. Nah, kita cek sekarang. Ini A11 ditambah B11, A11 ditambah A12 ditambah B12, A21 ditambah B21, A22 ditambah B22. Nah, sekarang kita cek bahwa A11 ini bilangan ganjil, ditambah B11 juga bilangan ganjil. Sementara A11 tambah B11 itu sama dengan bilangan genap. Jadi bilangan ganjil tambah bilangan ganjil itu kan bilangan genap ya. Dalam teori bilangan kan seperti itu. Atau kalian bisa tunjukkan misalkan A11 itu 2K+1 untuk merepresentasikan bilangan ganjil, B11 2N+1 juga untuk merepresentasikan bilangan ganjil yang lain. Kalau kalian jumlahkan nanti hasilnya adalah 2 kali N1 plus N1 ditambah 2. Nah, bilangan 2 itu genap itu merupakan bilangan menunjukkan bilangan genap. Nah, karena ini bilangan genap, otomatis dia tidak memenuhi sifat himpunan N ini ya. Dia tidak berada di himpunan N. Dengan demikian syarat yang pertama itu tidak terpenuhi. Syarat yang pertama tidak terpenuhi. Sehingga N itu bukan subruang dari ruang vektor M22. Seperti itu cara menunjukkan. Kalau syarat pertama sudah tidak terpenuhi, ya syarat kedua tidak usah kita tunjukkan. Ya, begitu. Jadi N ini bukan subruang. Nah, seperti itu penjelasan tentang subruang dan bukan subruang. Bagaimana cara menunjukkannya. Nah, oke, saya punya pertanyaan sederhana untuk kalian. Ya, yang mau menjawab silahkan, yang tidak juga tidak masalah. Yang bisa menjawab nanti bisa disampaikan ke saya jelaskan teks. Nah, pertanyaannya begini. Jadi pertanyaan begini. Coba kalian tunjukkan himpunan-himpunan apa saja yang berada di ruang vektor M22 yang bukan subruang seperti N ini. Nah, kalian tunjukkan alasannya kenapa dia bukan subruang, tidak memenuhinya di bagian yang mana. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan kreatif untuk memikirkan himpunannya. Ya, tentu jangan yang mirip dengan ini ya, jangan bilangan genap ya. Yang banyak sekali himpunannya yang bisa kalian explore dalam ruang vektor M22. Begitu ya. Jawaban kalian silahkan dijabrikan lewat WA ke saya. Nanti akan saya cek. Saya akan cek apakah jawaban tersebut benar atau tidak. Bagi yang tidak mau menjawab ya silahkan saja, tidak ada masalah. Tapi yang bagi yang saya menjawab, saya sangat apresiasi dengan artinya kalian memang menyimak perkuliahan aljabar linear elementer dengan baik. Nah, kemudian perkara kalian bisa atau tidak itu urusan belakang. Yang penting kita belajar bersama-sama mempelajari aljabar linear elementer. Seperti itu ya penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.